Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat. Siapa yang sudah hafal surat Al-Maun? Sudah hafal? Yuk, mari kita membaca surat Al-Maun bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baiklah, Bu Tini akan menjelaskan arti dari ayat per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Nah, surat Al-Maun ini bercerita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapa sajakah mereka? Kita masuk ke ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalian tahu tidak siapa itu anak yatim? Ya, anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah karena ayahnya sudah meninggal. Coba, apa yang akan anak-anak rasakan seandainya ibu atau ayah kita meninggal dunia saat kita masih kecil? Pasti kita akan merasa sedih ya. Mau jajan? Pada siapa kita meminta? Mau makan? Kita tidak punya uang untuk membelinya karena ayah yang suka memberi uang sudah meninggal. Sungguh sedih ya. Seperti itulah yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Kita harus hati-hati dalam bertindak, tidak boleh membentak ataupun mengejek anak yatim, karena itu adalah ciri pendusta agama. Kita harus sayang sama anak yatim, ajak mereka bermain bersama, juga berbagi dengan mereka. Selanjutnya, kita masuk ke ayat ketiga. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa yang akan dirasakan jika kita menjadi orang miskin? Ibu atau ayah kita tidak memiliki pekerjaan tetap. Agar bisa makan, mereka menjadi pemulung di tempat pembuangan sampah. Pastinya kita akan merasakan kesedihan. Agar bisa makan, kita harus berkeliling mencari barang bekas di antara tumpukan sampah yang bau. Nah, jika kita seperti mereka, pasti sedih banget kan? Karenanya, kepada orang miskin, kita harus merasa kasihan. Kalau kita mampu, mari bantu mereka.
Sekarang masuk ke ayat keempat ya. Fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Astagfirullah, kenapa orang yang sholat bisa celaka ya? Nah, di ayat kelimanya dijelaskan. Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Mereka melaksanakan sholatnya asal-asalan. Waktu pelaksanaan sholatnya suka ditunda-tunda, suka di akhir-akhir. Bahkan bacaan sholatnya dipercepat karena ingin segera selesai. Wudunya pun asal basah saja. Dan pakaiannya kadang tidak diperhatikan bersih atau tidaknya. Selanjutnya ayat ke-6. Allazina hum yura'un. Artinya orang-orang yang berbuat riya. Oh iya, termasuk ciri mendustakan agama adalah seseorang yang saat melakukan suatu pekerjaan selalu ingin dipuji oleh orang lain. Senangnya pamer. Misalnya, ada anak yang rajin sholat, tapi sholatnya ingin dipuji oleh orang lain. Ada yang rajin mengaji, tapi niatnya ingin dikatakan anak yang soleh. Atau misalnya pamer mainan baru, pamer makanan enak, tapi gak mau berbagi dengan teman. Hati-hati ya. Luruskan niat hanya untuk mengharap ridho Allah, bukan pengen dipuji oleh orang lain. Kita masuk ke ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Artinya, dan tidak mau menolong dengan barang berguna. Astagfirullah, orang yang pelit juga disebut sebagai pendusta agama. Siapa di antara anak-anak yang suka pelit? Misalkan nih, ada teman yang membutuhkan pensil atau penghapus, tapi kita tidak mau meminjamkannya. Padahal pensil atau penghapus itu pasti akan kembali kepada kita. Hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mendustakan agama. Nah, anak-anak, demikianlah tafsir surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Semoga kita bisa menjadi orang yang berniat ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.